Konsep dasar imunofluoresensi. Imunofluoresensi adalah suatu teknik untuk mendeteksi molekul dengan menggunakan antibodi yang dilabel dengan pewarna fluoresen. Ikatan antibodi yang fluoresen dapat dideteksi dengan mikroskop dengan sitometri atau fluorometri, tergantung aplikasi yang digunakan. Imunofluoresensi indirect menggunakan antibodi anti-imunoglobulin yang dilabel dengan pewarna fluoresen. Imunofluoresen telah digunakan 4 dekade untuk investigasi patofisiologi penyakit kulit dan membantu dokter mendiagnosis berbagai penyakit. Salah satunya yaitu penyakit kulit, terutama penyakit kulit berlepuh, penyakit jaringan ikat, dan vaskulitis. Cara kerja imunofluoresensi. Cara kerja imunofluoresensi ini menggunakan sampel beku berupa kultur sel lapis, ulas sampel, atau irisan jaringan sampel. Metode ini dapat digunakan 15 menit saja karena tidak menggunakan formalin di dalamnya untuk friksasi sampel. Tapi membutuhkan peralatan khusus seperti cryostat untuk mengiris jaringan beku dan mikroskop fluoresensi untuk pengamatan. Nah, berikut merupakan contoh gambar mikroskop fluoresensi. Nah, mikroskop fluoresensi ini cara kerjanya sama seperti mikroskop optik pada umumnya. Mikroskop ini terdiri dari sumber cahaya yang kuat, filter bapas khusus, dan pelabelan fluoresensi sampel. Sampel yang akan dipelajari diletakkan di bawah mikroskop. Nah, berikut merupakan contoh gambar penggunaan mikroskop seperti ini. Sinar cahaya yang memiliki panjang gelombang cukup pendek untuk merangsang fluorofil dibuat jatuh pada sampel. Sinar cahaya ini difokuskan pada spesimen dengan bantuan lensa objektif. Sinar terdeteksi yang dipancar oleh spesimen kemudian difokuskan pada detektor melalui lensa objektif. Sebagian besar sinar cahaya yang mengairahkan transmisikan melalui objek sampel, sementara sebagian lagi dipantulkan kembali di mencapai detektor. Spesimen yang digunakan dalam teknik imunofluoresensi dapat bervariasi tergantung pada jenis analisis yang dilakukan. Adapun beberapa contoh spesimen yang digunakan dalam metode imunofluoresensi sebagai berikut. Yang pertama ada jaringan. Potongan jaringan parafin yaitu jaringan yang telah diambil dan diproses dengan metode pengawetan parafin. Kemudian ada jaringan segar atau beku, yaitu jaringan yang belum diproses dengan parafin. Kemudian yang kedua ada sel darah tepi, yaitu sel-sel yang diisolasi dari sampel darah tepi. Kemudian ada sel kultur, yaitu sel-sel yang dibiarkan dalam kultur sel. Kemudian yang ketiga ada cairan tubuh. Yang pertama ada serum atau plasma, komponen cair dari darah yang diperoleh setelah penggumpalan serum atau setelah penggunaan antikoagulan atau plasma. Kemudian yang kedua ada cairan cerebrospinal, yaitu cairan yang mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian persiapan spesimen menggunakan dua metode, yaitu metode imunofluoresensi langsung dan metode imunofluoresensi tidak langsung. Imunofluoresensi langsung yaitu berguna dalam diagnosis dugaan penyakit autoimun, penyakit jaringan ikat, dan vaskulitis. Pola perwarnaan yang terlihat pada sampel jaringan mungkin spesifik untuk entitas penyakit atau mungkin perlu ditafsirkan dengan temuan klinis dan histologis. Yang pertama ada spesimen di laboratorium. Dapat dilakukan dalam mesin otomatis atau manual. Prosesnya melibatkan pembuatan bagian beku terlebih dahulu, kemudian melakukan imunofluoresensi. Kemudian melakukan imunofluoresensi langsung. 5 atau 6 slide dibuat masing-masing untuk reagen yang berbeda. Satu slide akan digunakan untuk pewarnaan H dan E normal. Kemudian pena khusus digunakan untuk menggambar garis keliling agar reagen tetap berada di dalam slide. Kemudian slide dicuci, reagen dibuat, reagen dijatuhkan ke kaca objek dan kaca objek dibiarkan beberapa saat dalam gelap. Kemudian slide dicuci lagi dalam larutan dan penutup kaca ditempatkan di atas slide. Kemudian pola imunofluoresensi pada penyakit kulit, dan ada contoh pola pewarnaan. Yang pertama pola pewarnaan ruang antar sel, pemphigus vulgaris.
Kemudian pola pewarnaan ruang antar sel, pemphigus foliaceus. Kemudian deposisi IgG linear pada zona membran dasar, pemphigoid bullosa. Kemudian pola ICS lemah. Imunofluoresensi tidak langsung. Imunofluoresensi tidak langsung ini yaitu merupakan teknik yang digunakan di laboratorium untuk mendeteksi antibodi yang bersirkulasi dalam serum pasien. Ada beberapa metode yang digunakan pada imunofluoresensi tidak langsung. Yang pertama, metode laboratorium. Dilakukan dengan cara yang pertama mempersiapkan serum pasien untuk pengujian. Yang kedua, 5-10 ml darah diambil dan dikumpulkan dalam tabung. Selanjutnya darah dibiarkan mengumpal. Selanjutnya sampel darah yang menggumpal tadi kemudian disentrifugasi untuk memisahkan serum dari gumpalan. Dan yang terakhir, serum dibagi menjadi beberapa bagian dan dibekukan sampai pengujian. Kemudian tes imunofluoresensi tidak langsung dilakukan dengan cara jaringan dipotong menjadi beberapa irisan setebal 4 mm. Kemudian beberapa slide disiapkan dengan substrat jaringan yang berbeda. Kemudian bagian jaringan diinkubasi dengan serum pasien selama 30 menit. Kemudian dilakukan pengenceran 2 kali jika diperlukan titer. Selanjutnya, slide dicuci untuk menghilangkan antibodi primer yang tidak terikat. Kemudian, slide diinkubasi selama 30 menit dengan antibodi sekunder mengandung pewarna fluoresen. Selanjutnya, setiap slide dipasang di bawah kaca penutup. Kemudian, setiap slide diperiksa menggunakan mikroskop fluoresensi. Kemudian menafsirkan hasil imunofluoresensi tidak langsung. Kemudian slide imunofluoresen diperiksa untuk menentukan adanya antibodi melalui pola deposisi imun. Hasil dari imunofluoresensi subjektif dan tidak langsung, tidak dapat digunakan secara andal untuk pemantauan tingkat atau keparahan penyakit dari pengobatannya. Kemudian pola yang ketiga yaitu pola pewarnaan berbeda yang terikat dengan imunofluoresensi tidak langsung meliputi yang pertama, pola pewarnaan ruang antar sel atau ICS. Kedua, pola pewarnaan basement membrane zone atau BMZ. Kegunaan fluoresensi secara umum sangat luas dan terdapat dalam berbagai bidang termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri. Berikut adalah beberapa contoh kegunaan fluoresensi secara umum. Yang pertama, penelitian ilmiah. Fluoresensi digunakan secara luas dalam penelitian ilmiah, khususnya dalam biologi dan biokimia. Banyak molekul seperti pewarna fluoresen dan penanda fluoresen digunakan untuk melabeli dan melacak molekul dalam sistem biologis. Dalam biologi sel, fluoresen dapat digunakan untuk mengidentifikasi okasi dan pergerakan protein, asam nukleat, dan molekul biologis lainnya. Yang kedua, diagnostik medis. Fluoresensi juga digunakan dalam diagnosa medis. Misalnya, dalam citra medis, agen kontras fluoresen dapat diberikan kepada pasien untuk membantu visualisasi organ dan jaringan dalam tubuh. Teknik seperti fluoresen berbasis tomografi dapat membantu dalam deteksi dan diagnosa penyakit seperti kanker, penyakit kardiovaskuler, dan penyakit neurodegeneratif. Lalu yang ketiga, mikroskopi. Fluoresensi adalah alat penting dalam mikroskopi fluoresensi. Dalam mikroskopi fluoresensi, sampel diberi zat fluoresen yang akan menghasilkan cahaya fluoresen ketika terkena cahaya eksitasi. Ini memungkinkan pengamatan dan analisis mikroskopis yang lebih sensitif dan spesifik, terutama dalam biologi sel dan mikrobiologi. Lalu yang keempat, analisis kimia.
Teknik analisis fluoresensi sering digunakan dalam kimia analitik. Spektroskopi fluoresensi dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur konsentrasi molekul-molekul dalam sampel. Metode ini dapat diterapkan dalam analisis lingkungan, analisis obat, analisis pangan, dan banyak bidang lainnya. Yang kelima, industri. Fluoresensi digunakan dalam berbagai industri. Pada industri tekstil, zat warna fluoresen digunakan untuk memberikan warna yang terang dan tahan lama pada pakaian. Dalam elektronik, zat fluoresen digunakan dalam layar LCD, panel lampu neon, dan penanda dalam lampu darurat. Yang keenam, keamanan dan penandaan. Zat fluoresensi yang unik digunakan dalam penandaan keamanan. Banyak dokumen penting seperti paspor dan uang menggunakan tinta fluoresen yang hanya terlihat di bawah sinar ultraviolet. Ini membantu mencegah pemalsuan dan menambah lapisan keamanan pada dokumen-dokumen tersebut. Yang ketujuh, eksperimen fisika. Dalam fisika, fluoresensi dapat digunakan dalam berbagai eksperimen. Misalnya, dalam spektroskopi fluoresensi sinar X, cahaya sinar X digunakan sebagai cahaya eksitasi untuk menganalisis sifat-sifat elektronik dan struktur atom. Lalu yang kedelapan, analisis kimia dan farmasi. Fluoresensi digunakan dalam analisis kimia dan farmasi untuk mengidentifikasi, pemantauan, dan analisis molekul-molekul tertentu. Metode spektroskopi fluoresensi digunakan dalam analisis kuantitatif dan kualitatif, termasuk dalam analisis farmasi, analisis lingkungan, dan analisis forensik. Hal ini memungkinkan penentuan konsentrasi dan karakterisasi senyawa-senyawa kimia secara sensitif dan spesifik. Imunofluoresensi adalah teknik diagnostik yang digunakan dalam bidang klinis untuk mendeteksi dan mengidentifikasi antigen atau antibodi tertentu dalam sampel klinis, seperti darah atau jaringan tubuh. Metode ini didasarkan pada prinsip bahwa antibodi yang dihasilkan oleh sistem kekebalan tubuh manusia dapat berkaitan secara spesifik dengan antigen yang ada dalam sampel. Nah, adapun prosedur imunofluoresensi klinis umumnya melibatkan langkah-langkah berikut, seperti pengumpulan sampel, kemudian preparasi sampel, dan pewarnaan fluoresensi. Ada juga inkubasi dan pencucian, serta pengamatan dan analisis. Imunofluoressensi klinis ini banyak digunakan dalam berbagai bidang medis seperti imunologi, mikrobiologi, patologi, dan penyakit menular. Teknik ini dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit infeksi, penyakit autoimun, kanker, serta untuk mendeteksi antibodi atau antigen spesifik dalam donor darah. Kelebihan dari imunofluoresensi yang pertama adalah memiliki sensitivitas yang tinggi yang mampu mendeteksi target spesifik dengan sensitivitas yang tinggi bahkan dalam sampel yang sangat kecil atau dalam jumlah yang terbatas. Yang kedua adalah spesifisitas yang tinggi. Metode ini memungkinkan deteksi yang sangat spesifik terhadap target tertentu karena menggunakan antibodi yang dirancang untuk berikatan secara khusus dengan antigen yang diinginkan. Yang ketiga adalah visualisasi langsung, yang dimana pewarnaan dengan fluoresensi memungkinkan pengamatan langsung dan visualisasi target yang diinginkan di bawah mikroskop yang dapat memberikan informasi tambahan tentang lokalisasi, distribusi, dan interaksi molekuler. Yang keempat adalah multi-wavelength imaging, yang dimana metode ini dapat dikombinasikan dengan berbagai macam pewarnaan fluoresensi yang berbeda yang memungkinkan identifikasi dan pemetaan simultan dari beberapa target dengan menggunakan berbagai panjang gelombang. Selanjutnya adalah yang kelima, yang dimana penggunaan pada sampel kompleks imunofluoresensi ini dapat digunakan pada berbagai jenis sampel biologis termasuk jaringan, sel, dan cairan tubuh seperti darah atau air seni. Selanjutnya, adapun kekurangan dari imunofluoresensi, yang pertama adalah interferensi autofluoresensi, yang dimana beberapa sampel biologis dapat menghasilkan fluoresensi alami yang dapat menyebabkan interferensi dengan sinyal fluoresens yang diinginkan, mempengaruhi interpretasi hasil. Yang kedua adalah keterbatasan dalam resolusi spasial yang memungkinkan
visualisasi langsung target di bawah mikroskop tersebut, resolusi spasialnya terbatas oleh batas-batas mikroskop itu sendiri. Yang ketiga adalah ketergantungan pada antibodi, yang dimana keberhasilan teknik ini sangat bergantung pada kualitas spesifisitas antibodi yang digunakan. Pembuatan antibodi khusus dengan validasi yang tepat diperlukan untuk menghindari kesalahan dan hasil yang tidak dapat diandalkan. Selanjutnya adalah kesulitan dalam preparasi sampel, yang dimana beberapa sampel biologis ini membutuhkan persiapan yang rumit dan prosedur pengolahan yang khusus sebelum dapat dianalisis dengan imunofluoresensi, seperti fikasi, permeabilisasi, atau mengencatan. Yang selanjutnya adalah biaya dan keterbatasan alat, yang dimana metode membutuhkan alat khusus seperti mikroskop fluoresensi dan pemindai laser yang bisa terbilang cukup mahal dan memerlukan perawatan serta keahlian dalam pengoperasiannya atau penggunaannya.